Beres. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Siapa itu? Gak tahu peci siapa, pokoknya saya beresin aja gitu. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Gitu Mas Badu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Dalam rangka atap baja ringan. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa? Enggak ada rangka apa-apa. Tiba-tiba Musdalifah Basri beres-beres, rapi-rapi. Tiba-tiba kopiahnya teman-teman Nabawi dikebut-kebutin. Nggak ada rangka apa-apa sih Mas Badu. Ini karena mood Ipa lagi bagus, makanya Ipa mau bersihkan gitu. Sambil Masa sih? nunggu. Ini tidak seperti yang biasanya kita lihat ya. Iya. Ada sebuah perbedaan yang signifikan. Wow. Emang nggak boleh berubah sedikit? Ya wajar orang jadi boleh, tapi orang signifikan. jadi curiga. Pasti ada sesuatu yang IP inginkan dari kami semua. Yo, udah berprasangka buruk. Emang ada sih Mas Badu. Oh kan? Ini bukan Enggak. prasangka buruk, ini berarti ada lisa yang tepat. Enggak Mas Badu. Mas Badu tuh berprasangka buruk. Ipa tuh lagi rajin-rajinnya aja untuk olahraga gitu. Makanya Ipa sambil bersih-bersihin. Gak boleh tahu berprasangka buruk kayak gitu. Ya abis IP gak kayak biasanya sih, tuben-tubennya. IP bersih-bersih. Ya IP bersih-bersih, beres-beres, kopiahnya Nabawi gitu. Dikebut-kebutin, terus keyboardnya Cak Agus dicabut-cabutin, tak boleh masak lagi. Enggak gitu Mas Badu. Enggak usah fitnah deh. Mending kita opening aja ya. Daripada Ya udah, dilanjutin. opening dulu deh. Sangka buruk mulu. Ya. Si pagi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Tuh Mas Bedu, pagi-pagi udah berprasangka buruk sama IP. Emang ada ini kayaknya dendam. Kok pribadi. dendam? Aku cuma curiga. Karena kamu berubah drastis. Tidak seperti biasanya, kebiasaan kamu tuh tidak seperti ini. Assalamualaikum, apa yang drastis tuh? Katanya kebiasaan IP berubah drastis, Mama. Miring dikit pala lo. Tuh. Habis bebenah ya? Iya, Ma. Habis beres-beres, mah. Tumben-tumbennya. Segala macam mic-nya Nabawi dirapi-rapihin, kabel dicolok-colokin, cabutin lagi, colokin lagi. Enggak kayak gitu. Dibersihin, Ma, debunya, Ma. Jangan suka ngelebay lu jadi orang marah. Tiba-tiba mah Budo gak pernah ngeliat IP seperti ini gitu loh. Sekali-kali jadi orang bener. Hmm. Kenapa sih bukan adiknya didoain biar bener terus? Malah disangka Bedu ada sih ini maunya. mah ya, yang ada dalam pikiran Bedu tuh, IP sepertinya ada maunya gitu loh, mah. Naksir ajis gitu. Bisa jadi. Ya kan? Ya, Enggak, Ma. Itu karena ya lagi rajin-rajin aja sembari olahraga gitu. Ya olahraga. akhirnya IP melihatnya Bedu disangkanya berprasangka buruk. Emang berprasangka buruk, Ma, orang nggak gitu benarnya. Oke kita lihat deh bagaimana ya. Iya betul, Mas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud.
Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin. Prasangka buruk dalam Islam dilarang. Kita lihat surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hei orang yang beriman, semoga kita semua termasuk golongan ini. Amin. Jangan suka berburuk sangka. Karena sebagian buruk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kalian makan daging bangkai sudah busuk? Pasti kamu jijik. Dalam surat Al-Hujurat dari ayat 11, ayat 12 ada 7 yang dilarang oleh Allah. Di antaranya ini, yaitu suuzon berburuk sangka kepada orang lain. Tadi Bedu bilang, tumben Ipah bebenah ngelap-ngelapin meja ajis, nasir ajis ya, gitu kata Bedu. Ternyata kata Ipah enggak, karena Ipah lagi rajin pengen bebenah. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan kata Agus tiap hari Ipah ngelapin meja mereka, tuh kan, itu berbaik sangka. Karena kata Allah berburuk sangka, sebagian berburuk sangka adalah dosa. Artinya sebagian. Contoh, kita misalnya, maaf, datanglah ke suatu tempat. Kemudian melihat orang ini, kok dia tumben baik banget. Ada maunya kata Bedu. Belum tentu. Siapa tahu lagi mood gaya Ipah tadi. Itu buruk sangka. Contoh, di rumah Agus syukuran di rumahnya. Tetangga sebelahnya yang nempel nggak datang. Kata Ajis, kok Gus nggak datang sebelah? Emang dia mau begitu, sentimen sampai ke jebleh-jebleh. Itu adalah buruk sangka. Misalnya, kita duduk di teras rumah nih. Ada orang lewat, misalnya, ada orang lewat. Mau kemana Agus? Tono, heran si Agus. Dosa apa sih Mama? Apa sih kesalahan Mama? Kok si Agus begitu amat sama gue? Kita yang normal berpikir, siapa tahu abis berantem sama bininya. Siapa tahu lagi nggak punya duit. Boleh jadi ditagih utang. Boleh jadi kesel sama anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita yang punya otak normal yang harus berpikir tentang dia. Karena tidak sedikit kan? Betul, Pak. Heran, apa salah gue? Ditanya kok begitu banget. Kitanya yang berpikir normal, itu yang benar mah. Kalau orang beriman mah jangan nyalain orang aja, salah nggak bisa. Karena apa? Kita tidak tahu orang punya masalah. Makanya jangan suka suudzon sama orang. Misalnya, punten ini bah, ini nyata pengalaman. Saudara kita datang, ipar, misalnya. Assalamualaikum. Udah kalau dari kata kakaknya. nunduknya pada ketahuan itu. Kayaknya. Pasti deh mau kenaikan kelas. Oh, kalau kayak gini deh. Pernah nggak kamu begitu? Iya. Udah di ketawanya gue tau lah. Pokoknya kalau tangannya sampai lutut gini, Pak. Nih, tangannya sampai gini. Pokoknya Kenapa ya selalu ngelus-ngelus? kita harus bersyukur. Iya, Pak. Artinya kita di antara keluarga yang diandalkan. Benar, Mah. Iya. Kita tahu diri. Karena keluarga kita dalam tanda kutip kebanyakan minta ya minta, minjem ya minta. Jangan suuzon, husnuzon. Alhamdulillah untung tangan saya di atas bukan yang di bawah. Kau jangan nyengir gitu lu, kayak bener-bener lu mah. Iya, Mah. Lagi cerita gue mah. Soalnya itu tuh pengalaman, Mah. Pokoknya kalau tangannya sampai lutut gini. Nah,
Jadi jangan suuzon, Iya, iya, pahala lu hilang. Iya, jangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang yang beriman, jangan dibatalkan sedekahmu dengan diungkit-ungkit dan menyakiti orang nerima. Betul. Ngasih ikhlas karena Allah. Rezeki dia melalui kita, oke? Oke, Mas, ya. Jadi tidak berita batin. Lu nggak usah ngusapin lutut, nggak usah. Itu kan bahasa Jadi- tuh, bahasa tuh. Membaca karakter mah. Karakter pengalaman. Atau pengalaman. Jadi jamnya pengalaman itu pelajaran yang sangat berharga. Harga. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai suuzon. Kata Allah yang namanya sebagian suuzon itu berburuk sangka dosa. Kenapa sebagian? Karena ada bagian suuzon yang wajib kita suuzon. Misalnya ada orang yang bilang, hadis Nabi mengatakan kalau pakai baju hijau dapat pahala. Kita wajib suuzon. Baru tumben dengar ada hadis begitu. Nah ini yang wajib kita suuzon. Jangan dipakai. Kan tidak sedikit hadis-hadis Israeliat. Kalau pakai sifat mata dapat pahala. Kalau misalnya pakai apalagi pacar dapat pahala. Pacar. Itu hadis dikarang oleh tukang pacar. Ini wajib kita suuzon. Ada lagi yang suuzon diperbolehkan. Mana yang diperbolehkan? Punten. Misalnya kita lagi Jumatan. Ada orang korek-korek kunci motor. Terburu-buru nengok. Wajib suuzon itu mah. Ya, wajib. Maling pasti. Nah ketika kita keluar masjid ada orang nengok. Ambil sendal. Itu wajib kita suuzon. Atau ketika kita jalan di tikungan jalan. Ada orang kayak matanya pada beler. Banyak botol minuman. Macem-macem. Tukang teler. Itu wajib suuzon. Jadi ketika ada bukti hukumnya wajib. Makanya tadi dikatakan oleh Al-Quran. Sebagian prasangka dosa. Tidak semuanya. Bagian Tidak semua. Jadi, sebagian. ada prasangka yang diperbolehkan. Boleh. Ya untuk menyelidiki sebuah keterlibatan atau sebuah tindakan seorang kan harus ada prasangka Ya. terlebih dahulu ya Maya. Harus ada alibi, ada bukti gitu kan. Untuk Itu yang jaga-jaga dibutuhkan juga oleh ya, kita. Mai. Ada saksi itu. Oke, setelah ini kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Prasangka buruk. Sebagian prasangka buruk adalah dosa, berarti ada prasangka baik. Nah, apakah ini termasuk prasangka baik nih, Mah? Waktu itu Ipa pernah dikasih pekerjaan. Nah, setelah bekerja dijanjikan gaji segini kan, Mah? Setelah bekerja janjinya cuma setengah, katanya ada masalah inilah, ada inilah, ada inilah. Nah, setelah itu pas ditawarin pekerjaan sama dia lagi, Ipa bilang, nanti takutnya kayak kemarin. Tapi dia bilang, enggak kok, ini benar-benar gajinya seperti itu, gitu. Oke. Kalau memang Ipah sudah pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga. berharga. Makanya kalau orang tadi sudah begitu, nah udah mundur. Artinya Ipah punya kerjaan, jangan minta sama dia dengan yang lain. Bahkan Rasul mengatakan, pinter jika ada 10, 8 diantaranya berniaga. Baik. Jadi bukan hanya dengan minta sama orang, tapi ciptakan lapangan pekerjaan. Nah ini berburuk sangka kepada manusia, itu juga dosa. Nah berburuk sangka kepada Allah itu yang seperti apa sih Mah yang sering kita lakukan? Contoh, kita berdoa. Sholat rasanya gak pernah ditinggalin. Puasa gak pernah kosong. Sholat malam rajin walaupun cuma 4 rakaat, 6 rakaat. Tapi kalau rezeki begini aja. Heran ya Allah gak dengar apa doa saya. Udah buruk sangka tuh Mah. Udah berubah. Si Anu gak pernah sholat kok rezekinya banyak. Kok Allah tidak adil. Ini yang berbuku sama Allah. Artinya dia tidak terima dengan ketentuan Allah. Ketika orang tidak terima dengan ketentuan Allah, keberkahan jauh dari orang tadi. Makanya selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Nggak usah jauh. Gini. Suami beduk. Beli semangka. Dibawa ke istrinya. Saking sayang sama istrinya, milihin yang terbaik. Ya? Iya, iya bukan papa ya maksudnya. Ya, misalnya. Iya. Nih, Iya, saya iya. ngebeliin semangka. Iya. Dipotong.
dimakan. Anyep. Nggak ada rasa manisnya. Apaan? Apaan lu? Katanya enak. Kagak manis tahu. Marah tuh bini. Lama-lama suaminya bilang gini. Sebetulnya engkau marah sama siapa? Sama yang nanam semangka? Sama yang jual semangka? Atau yang beli? Sama yang beli semangka? Apa sama yang menciptakan semangka? Iya bener ya mah. Kata suaminya, saya yakin yang jualan pasti yang terbaik. Yang beli nyari yang terbaik. Bener. Petani nanamnya yang terbaik. Artinya kamu menyalahkan yang menciptakan semangka. Diem aja bininya. Bingung jadinya. Dosa lu. Berarti nggak terima ketentuan Allah. Semua pengen yang terbaik. Kamu hidupnya nggak bakal berkah. Artinya orang yang tidak terima dengan ketentuan Allah, jauh dari Allah, bukan bersyukur tapi kupur nikmat. Walain kafartum inna azabila syadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Hati-hati. Nah, Mah, termasuk ini yang Maya berburuk sangka kepada Allah. Waktu itu ada orang, dia sudah berbuat dosa sangat besar, Mah. Terus dia bertobat. Tapi pas saat dia berdoa, dia kayak ada yakin gitu. Kayaknya saya nggak bakal diampuni deh. Kayaknya bakal tetap di neraka deh. Karena ini dosa besar banget deh gitu, Mah. Ana inda dhanni abdibi. Wa ana mau yadkurni. Pain dakaroni pinapsi, dakartu pinapsi. Ini hadis qudsi. Kata Allah dalam hadis qudsi ini. Pelakuan aku kata Allah kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau mereka menyangka doa dikabul, kabul. Yang doa mengira ragu, dikabul enggak, dikabul enggak. Aku juga ragu-ragu. Yang berdoa kayaknya doa saya enggak dikabul, enggak bakal dikabul. Makanya yakinkan doa kita dikabul walaupun dosa sangat banyak karena Allah innallaha ghafurur rahim. Syaratnya apa? Kita lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau pengen dikabul oleh Allah doa kita, ikuti perintahku, jauh yang dilarang olehku, iman kepadaku. Udah belum? Kita mah banyaknya curang. Doa pengen dikabul sama Allah, syaratnya nggak dipenuhi. Iya apa heeh? Iya, Mak. Survei membuktikan. Ngaca dulu. Jadi jangan seujung sama Allah, nggak boleh. Baik, Mah. Nah, Mah, ini ada saudara gitu ya, Mah ya. Dia waktu itu kayak suka judi online gitu, suka nipu, suka minjem duit segala macam gitu-gitu. Akhirnya sekarang hijrah, obat gitu ya, Mah. Nah, pas mau minjem duit, Ipa masih berprasangka, jangan-jangan ntar bakal judi lagi nih, jangan-jangan ntar ini lagi nih. Akhirnya Ipa agak berjaga-jaga, Mah gitu. Itu nggak apa-apa kan ya, Mah ya? Kalau orang itu hijrah sudah baik sekarang, bagaimana cara taubatnya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau dosa sama Allah syaratnya 3. Menyadari yang saya kerjakan salah. Minta ampun kepada Allah atas dosa kesalahan saya. Yang ketiga janji sama Allah nggak akan ngerjain lagi. Kalau sama Allah. Kalau nggak sama orang, 2 tambahannya. 1, kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah saya omongin tentang dia. Nah, kalau Ipah kira-kira ragu-ragu, daripada Ipah ragu-ragu, dia minta 1 juta, kasih dia gope. Setengah gitu ya, Maya. Kasih aja gitu ya, nggak usah Kasih dipinjemin lagi. niatkan, jangan minjem. Nih, sedekah. Bagaimana sikap kita berarti Pak kalau menghadapi sangkaan buruk dari orang lain gitu? Orang terserah. Nyangka buruk. Apa alasannya? Mana buktinya? Siapa yang dengar? Siapa saksinya? Wasawirhum fil amri, bermusyawarah rame-rame ngariu. Yang penting kita klarifikasi. Kalau dia nggak percaya nggak ada urusan. Iya kan? Iya. Gitu. Iya. Jangan kebanyakan mikirin orang apa di keserangan medsos. Baca medsos liur. Liur. Pusing ya, Maya. Tahu liur? Liar Pak, pusing Pak. Ada tetangga nih Mah, ya kan? Terus setiap hari tuh kerjanya manasin mobil aja Mah. Ya. Sehari 3 kali gitu manasin mobil. Nah, boleh nggak? Boleh. Kita curiga tuh Mah, jangan-jangan mau godain istri saya lah gitu Pak, gitu. Di depan rumah. Depan rumah. Boleh parkir depan rumah lo. Enggak, Kalau Mau manasin. manasin mobil gitu kan. Istri kadang-kadang suka lagi nyiram tanaman di luar rumah gitu Mah. Sekalian Rumah tetangga manasin orang. istrinya juga. Tetangga. Apa sopir lo?
Misalkan tetangga nih mah. Misalnya saya tetangga. Saya tetangga ini. Misalnya Ipe tetangga nih mah. Ipa manasin mobil. Jangan kasih tahu. Boleh jadi, Iya. maaf, jangan sujon dulu. Kasusun dulu. Boleh jadi ini orang emang ada kerjaan. Emang ada kerjaan mah. Boleh jadi ini orang manasin mobil bukan lihat bini lo. Karena kalau mobil nggak dipanasin lama-lama akinya soak. Jangan kalah sama nenek-nenek lo gue tahu. Kan sehari masa 3 kali manasin mobil mah. Karena nggak ada kerjaan. Oh bener ya. Lu bilang sama dia. Iya. Daripada manasin mobil 3 kali. Tuh anterin saya. Oh, iya. Tuh. Lu manasin mobil 3 kali lama-lama gue yang panas nih. Kalau kamu lihat dia larak lirik sama bini lu. Pernahkah Anda melihat dia ngeliatin istri kamu? Sering katanya mas, sering. Oke. Kalau memang itu sering. Kalau kamu merasa tanggung jawab dengan istri. Ajak PRT, ajak RW, ajak saksinya datang. Pak, Iya. emang ke dalam aturan permobilan manasin sehari berapa kali? Iya, siap. Berani nggak lo? Oh iya harus lakukan itu bener Pak. Itu untuk mengklarifikasi sebuah permasalahan. Betul. Oke. Jangan begitu. Pokoknya tidak boleh ada kecurigaan kalau nggak ada bukti. Jangan berprasangka buruk. Betul. Namanya belum terjadi. Betul. Sudah disangkakan itu nggak boleh. Makanya tidak boleh. Kita harus berhusnuzon. Alhamdulillah tetangga nggak punya kerjaan lain manasin mobil doang. Kecuali kalau tiap bini udah di teras dia manasin. Bini lu atur, lu jangan keluar rumah. Iya. Lu kan di samping masih buat duduk bisa. Sip. Lu nanya langsung sini Cati ngomong. Kayaknya ini ada yang... Setelah itu kita kembali lagi ya. Si Ajis ya. Bukan ah. Kisahnya Kak Agus. Karena Iya, nah, Mama tahu nih. istrinya Agus cantik. Oh. Kayak Pragawati. Oh iya. Sementara suaminya begini, mungkin tetangga berpikir lebih cocok buat istriku dia. Adakah prasangka ke situ? Minder. Setelah ini kita kembali lagi ya. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Mengapa kau suka kesini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan nih Mah dari jamaah tentang prasangka buruk. Pertanyaan pertama nih dari Zaidan Karami. Zaidan Karami. Kenapa ketawa? Kalau di Sunda keremi teh gara rateul. Ada cacingnya. Eta mah Karami. Sok naon Karami. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Karami. Galau nih Mah. Aya naon? Mama gele. Ma, saya punya teman di kantor yang suka pinjam duit ke saya dan teman-teman di kantor. Namun ketika ditagih selalu saja alasannya belum ada uang. Kita sudah gunakan cara memelas sampai menegur. Tetap saja alasannya belum ada uang. Tapi kalau lihat di akun medsosnya dia suka hangout mah, belanja dan makan-makan di restoran. Sehingga saya dan teman-teman bersuuzon kalau dia penipu dan memang tidak berniat bayar utang dan pinjam uang cuma untuk senang-senang. Apakah kami salah jika langsung melabraknya mah dengan prasangka kami itu? Oke. Jangan kalian relabrak. Yang paling benar bagaimana? Kalau teman kantor tahu semuanya kalau ngutang nggak pernah bayar, rame-rame sepakat tiap pinjam jangan dikasih. Karena walaupun lu nagih sampai bebusa nggak bakal kembali. Itu tipikal orang begitu memang banyak. Giliran minjem melas-melas pikarunyaun. Ngerti tuh pikarunyaun mana? Enggak mah. Kasihan. Kasihan. Itu giliran nagih galakan dia. Sekali lagi udah hitung-hitung sedekah, jangan dikasih lagi selesai. Tuh. Oke? Baik. Nih ada pertanyaan lagi ya Maya. Pertanyaan berikutnya dari Karin Baby. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ayo naon? Mah, saya dilamar oleh laki-laki yang bekerja di Jepang. Dia bilang setelah menikah dia mau langsung pergi lagi ke Jepang. Saya tanya, apa saya boleh ikut dia setelah menikah? Tapi dia melarang saya untuk ikut. Dan semenjak kami mempersiapkan pernikahan, dia selalu menolak saya ajak video call untuk diskusi. Wajar nggak Mah kalau saya curiga dia di sana punya Sangat wajar. Ngapain dilayanin?
Ikut ke Jepang nggak boleh. Nikah minta, artinya Anda cuma diacak-acak perawan doang. Cut. Jangan layani mereka, cari yang masih nganggur. Ada nggak di sini? Banyak. Nggak tahu belum nanya-nanyain, Mas. Ya makanya. Iya. Kita perempuan berpikir kita punya harga diri. Siapa kita? Jadi Mama rasa mendingan mundur karena kita punya harga diri. Kita harus tahu nasabnya. Kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot, baru dibabat. Itu berarti Bibitnya nggak kelihatan, bobotnya nggak tahu berapa kilo, ya kan? betul. Gimana mau ngebabat? Iya benar. Itu dari situ saja sudah banyak hal yang ditutupi ya, Ma. Mundur, Nggak jangan ada layanin. keterbukaan ya, Ma. Ya? Ganti nomor Anda. Ganti. Beres kan? Iya. Pertanyaan selanjutnya ini mah dari Gigan Faris. Wih. Itu yang bohaya. Buaya. Oke, silakan bohaya. Mama tahu aja mah. Iya, paling montok di kita. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih mah. Ada apa Gigan Paris? Dia orang Paris ya? Paris Panjava. Oh, Poris. Poris Tangerang. Tangerang. Ayahnya kali mah Gigan Faris. Perumnas juga dong, Ma. Mah, istri saya belakangan ini suka senyum-senyum sendiri kalau terima WhatsApp. Boleh Waduh. nggak sih saya berprasangka buruk kalau itu dia terima WhatsAppan dari laki-laki lain? Aduh. Anda jangan berprasangka buruk kecuali Anda punya bukti. Siapa tahu kayak kita, mamah nih sama anak-anak tuh yang kamar tuh anak-anak yang gede-gede kecil gini semuanya. Itu kan kalau ada yang lucu-lucu dari siapa kirimin. Kita ngakak-ngakak ketawa sendiri. Komentar kita ketawa. Siapa tahu istri kamu kayak mamah kayak mana anak kecil nih. Bercanda, bercengkerama, Bercanda, serasa lihat video kita dekat. Masya Allah, bikin kalimat-kalimat yang lucu, kita bisa ketawa jadi nggak bete. Jadi maaf, Gigan, jangan Anda terlalu curiga. Kecuali, maaf dalam tanda kutip. Misalnya, Ya. istrinya lagi ketawa-ketawa. Duduk di tempat tidur, lu lihat intip aja kan gedean lu daripada bini lo pasti. Nah, kan kebaca sama kita Baca. apa yang dia lakukan. Jadi Anda jangan curiga kalau belum dapat bukti karena kita emak-emak sering bercanda, kirim-kirim yang lucu-lucu. Apalagi sekarang anaknya sudah bikin PR dikebugin sampai penggaris. Anaknya bilang minum mama minum, mama nggak makan tahu. PR-nya dikerjain juga, emaknya jengkel, Itu jadinya bikin lucu ya, tuh. Ma, Itu ya? bikin lucu. Itu. Jadi ada lagi Pak yang mau ditanyain sama Mama? Kecuali belum. Ada lagi, Ma? Kalau Gigan, lihat pelayanan istrinya kurang, Oh, udah mulai berubah. kemesraannya kurang, memperhatikan makanan minumnya Udah kurang, mulai galak. goyang di ranjang kurang. Ya. Maaf, ini menentukan lu bener nggak? Mama bener, ngomong. Ma. Iya, bener, Ma. Makanya kenapa jadi pakai hey sih lu? Maksudnya iya gitu, Ma. Oh, iya beda. Ini beda. Beda yang nyorakin malu. Balik lagi nih. Iya, Ma. Iya, Ma. Makanan suami dilayanin nggak? Iya. Pakaian dilayanin nggak? Iya. Kebutuhan suami istri dilayanin nggak? Iya. Termasuk goyang di ranjang lain enggak. Kalau berkurang kemesraannya, boleh jadi ketika Anda berhubungan, benaknya memikirkan yang diajak senyum Ya di HP. Allah. Betul? Bisa jadi, Ma. Itu adalah cinta halu. Iya. Nah, ini mah waktu itu, bukan waktu itu sih. Jadi ada teman Ipah, dia kakaknya itu diselingkuhin sama suami kakaknya itu. Nah, ada ponakannya tuh mah, dia tinggal di jauh gitu mah pokoknya. Kakaknya pergi merantau gitu. Nah, dia tuh jarang mengirimkan uang ke ponakannya gitu kan ya mah. Karena dia takutnya, nanti saya kirim uang, nanti bapaknya malah yang ngambil tuh uang. Dia aja nyakitin kakak saya gitu mah. Salah. Kewajiban tetap dikasih. Kalau soal kesalahan orang jangan disangkut pautkan. Itulah suujon yang salah. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti mah? Kan beda kesalahan gitu Betul. ya. Jadi jangan disangkut Beda pautkan. jalur. Jangan dicampur adukan. Ini yang bikin ribut keluarga. Satu masalah yang dulu diungkit-ungkit. Satu masalah merembet semua diomong. Itu menyakitkan. Yang sudah terkubur rapi muncul kembali. Makanya keluarga banyak ribut berantem. Iya. Kakak adik ipar, kenapa? Sesuatu yang tidak layak diomongin. Udah beres dulu, muncul kembali. Itu yang membuat kita rame. Ya itu kalau kita tidak terlalu fokus pada permasalahannya, fokus pada kebencian. Masalahnya udah. Iya, gitu harus kan. masalahnya Masalahnya aja udah kita bahas. diungkit-ungkit Oke, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama
bersama kami di rumah Mama Dede. Tuh Mas Bedu, jangan suka berprasangka buruk. Berburuk sangka. Berburu sangka dan Karena prasangka buruk. sebagian dari buruk sangka adalah dosa. Tapi kalau kita berburuk sangka dengan orang yang buktinya ada, kayak orang mau nyuri motor, kemudian kita malam-malam lagi jalan, ada orang numpahin bensin depan toko, itu kan nggak layak. Kecurigaan untuk sebuah kewaspadaan. Betul, karena sudah ada bukti. Kalau orang normal nggak bakal ngeguyur bensin di depan rumah orang, artinya ada kecurigaan. Iya. Jadi kalau itu yang kita lihat, di situ wajib kita untuk berburuk sangka, mengantisipasi kejahatan orang kepada orang yang dia jahatin. Ngapain Anda? Nah, itu Jadi harus gitu. jelas dilakukan tindakan nih gitu ya, Mas. Ya, wajib. Jangan berbaik sangka. Mungkin pengen mandiin motor pakai bensin kali. Jangan sampai kayak gitu, maksudnya artinya. Terlalu berbaik Iya, sangka. terlalu berbaik Tapi maaf ya, emang sekarang banyak maling yang mencontoh tontonan di TV. Kita beberapa kali lihat di acara kejahatan di TV, ini gembok gede, besinya segede kieu. Iya. Diguyur zat kimia lumer. Jadi contoh itu. Jadi contoh mereka. Kenapa? Rumah anak mama, di rumah anak mama udah berapa orang motor hilang, mobil hilang. Dapat ilmu Yang kaca baru mobil ditibuk pakai busi itu cetak gitu, pecah Ya, ber. itu. Itu juga sering dilakukan. Pion ambil gitu kan. Iya. Memang banyak kejahatan seperti itu. Kita sekarang mengantisipasi agar kita tidak terjadi dengan kejahatan. Di antaranya dengan banyak bersedekah. Karena bersedekah itu adalah menghilangkan orang jahat kepada kita. Iya. Gitu. Amin. Baik, Mas. Baik, kalau gitu jamaah yuk kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari sifat berburuk sangka baik kepada manusia maupun apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia dan rezeki yang sangat banyak. Jadi nggak ada alasan untuk berburuk sangka kepada Allah ya Maya. Jangan. Jangan Wa in sampai. ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah nggak bakal kehitung saking banyaknya. Jadi jangan suuzon apalagi sama Allah. Sama Allah. Ya udah, kalau gitu sekaligus kita juga akan bermuhasabah, introspeksi diri. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Baik, Mas. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah ya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami tahu engkau perintahkan agar kami tidak melakukan suuzon kepada siapapun. Kepada sesama manusia. Apalagi kepadamu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami keimanan. Agar kami selalu berprasangka baik kepada siapapun. Namun seandainya mereka memang berbuat jahat. Berikan kepada kami sinyal bahwa mereka adalah berbuat jahat. Namun, kalau sesuatu yang mencurigakan kami, engkau pun berikan tanda kepada kami. Bahwa dia patut dicurigai. Karena boleh jadi suuzon yang ini diperbolehkan olehmu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan keimanan dalam dada kami. Agar kami tidak termasuk orang yang selalu suuzon dengan orang. Apalagi suuzon kepadamu ya Allah. Kami yakin apapun yang engkau berikan kepada kami, itulah yang terbaik buat kami. Engkau tahu kebutuhan kami, kami tidak tahu apapun. Ya Allah, tunjukkan kami di jalanmu yang benar. Hanya engkau yang mampu merubah sikap kami yang buruk kepada sikap kami yang baik. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Terimalah taubat kami sebelum datang Israel menyambut nyawa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih untuk Terima kasih Ma atas hari ini, ilmunya. Ipe. Terima kasih Mas Terima Bedu. Anda Bawi, terima kasih ya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah. Mama, Dede, Kami Kem pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.